Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas Ekonomi Syariah 1, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palu. Kami akan membahas materi mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Adapun nama-nama kelompok seperti yang tertera pada layar PPT. Instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya. Anggaran belanja negara harus digunakan untuk kepentingan yang menjadi prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal, pertahanan, penegakan hukum, kegiatan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, penegakan keadilan, administrasi publik, serta untuk melayani kepentingan sosial lainnya yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat dan pasar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Siddiqi 1993. Dalam ekonomi Islam sendiri, zakat merupakan salah satu instrumen yang mempunyai implikasi terhadap perekonomian. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa ada bentuk non-zakat yang juga mempunyai implikasi terhadap perekonomian, yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Infak, sedekah, maupun wakaf merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi di luar zakat. Dengan adanya instrumen infak, sedekah, maupun wakaf, berarti kekayaan itu didistribusikan dari kalangan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Dari pengertian sebelumnya, kita dapat menarik instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara itu ada 3. Yang pertama infak, yang kedua sedekah, dan yang ketiga adalah wakaf. Adapun pengertian dari ketiga instrumen ini adalah yang pertama infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab seperti dalam zakat. Sedekah. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, definisi sedekah itu sama dengan definisi infak, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Namun perlu kita ketahui bahwa definisi sedekah ini jauh lebih luas, bukan hanya terbatas pada harta saja, namun ketika senyum kepada orang lain itu termasuk sedekah. Menghilangkan duri di jalan itu juga termasuk sedekah. Jadi, pengertian sedekah ini jauh lebih luas daripada infak. 3. Wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri, ada 3 periode besar dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama, periode tradisional. Yang kedua, periode semi-profesional. Yang ketiga adalah periode profesional. Fungsi infak dan sedekah. Infak dan sedekah mempunyai fungsi yang sama dengan zakat, tetapi jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel. Infak dan sedekah bukan saja diberikan kepada orang miskin muslim, tetapi juga untuk orang miskin non-muslim. Salah satu negara yang menerapkan instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negaranya adalah Singapura. Perlu kita ketahui bahwa perekonomian akan berimbas pada perbaikan kualitas hidup. Berkaca dari negara Singapura yang telah berhasil memajukan komunitas muslimnya melalui pengelolaan wakaf yang profesional dengan total aset mencapai 500 miliar atau jika dirupiahkan setara dengan 3,5 triliun. Jika setiap orang sadar akan pentingnya wakaf, maka wakaf dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Dalam perkembangannya, wakaf juga mempunyai bentuk lain, yaitu wakaf tunai. Jadi wakaf ini bukan hanya terbatas kepada benda hidup maupun benda mati saja, tetapi juga dalam bentuk tunai. Efek implikasi pembelanjaan wakaf itu ada 3. Yang pertama, ada efek good deed. Yang kedua, ada efek free rider. Dan yang ketiga, ada efek income redistribution. Itulah materi sebagai sumber keuangan negara yang dipaparkan oleh kelompok 3. Semoga ilmu ini dapat menambah wawasan dari teman-teman semua mengenai instrumen zakat sebagai sumber keuangan negara. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah mendengarkan video kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.